Kali ini berhasil mendapatkan Ruby, tapi dia malah bertahan. Tidak ada yang bisa menumbangkannya. Satu hit terakhir Mega. Poin penuh. Yes, sudah masuk ke area posnya masing-masing dari kedua tim kali ini. Dengan ada Ipin yang saling bau-bau dengan seorang Ling yang mungkin tidak akan Ling loh. Nggak mungkin linglung dia. Udah di MPL bro linknya, bukan link gua. Link gua mah linglung. Linglung ya. Auto, lihat dia aja berani langsung ke arah purple buff. Yes, bahkan dari Ipin kali ini menjaga dengan baik dari seorang X-Win karena kita tahu dua hero support yang mereka miliki ini sama-sama merepotkan, langsung dikejar sama Linknya kali ini mencoba untuk menembakkan seorang X-Win, mesti mundur ke area belakang. Alright, bukan hanya itu aja. Ada satu buah Little Wonder yang belum diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Prodigy di depan dari seorang Rogernya. Meanwhile di arah bottom lane SUWis bakal mengganggu pergerakan dari seorang Esmeralda yang bakal dipakai sama seorang Oh My Dylan. Oh My Dylan di XP, oh di Gulpen berarti dia ya. Iya, tukeran dengan Badukun kali di area bawah, di area atas dengan kita lihat Ipin benar-benar mengambil jungle persatu milik seorang Roger. Itu ngaruh tahu. Iya. Itu ngaruh banget untuk XP di awal-awal. Lihat, dia bakal ngasih ke situ, dia bakal ambil perlahan-lahan dan itu bagus banget. Jadi buat kalian semua ya, para pemain Jawet ini pantas banget dicontoh. Tapi satu concernnya, jangan sampai kalian barbarnya main masuk-masuk aja ke arah jungle gitu loh. Kalau teman-teman kalian gak bisa memantapkan diri untuk mengcover kalian. Tapi ada ejector kali ini ke seorang Ruby yang masih bisa mundur dengan flicker kali ini masih bisa selamat kah? Tidak dong. First blood ya diamankan oleh Adam Badukun. Oke, Badukun memberikan permainannya yang dimana dia di game sebelumnya benar-benar diperhatikan pergerakan. Lihat, Lunox menjadi pilihan. Ini disamperin sama Link, percaya gue lihat gak? Pasti. Oh, gak bisa. Gak bisa, buffnya hilang. Kali ini muncul buffnya dari orang Link harus hilang. Tapi dengan geprek mencoba untuk memberikan damage ke arah seorang Linknya. Masih bisa bertahan, sedikit saja. Alright, dan lihat udah ada satu buah turtle yang dicolek oleh para pemain tim Onyx Prodigy. Jangan sampai kecuri, jangan sampai keambil. Lihat dari seorang Baby bahkan melewatkan purple buff begitu saja. Satu poin sudah diamankan. Retribution siapa yang berhasil didapatkan dan Retri diambil oleh seorang Baby. Kali ini malah dari seorang geprek Sesko yang harus mundur terlebih dahulu. Ngelepasin begitu aja turtle yang dia sudah sedikit demi sedikit colek. Iya, bahkan dari Linknya ya, dia benar-benar bagus banget. Ngelepasin purple, lihat kalau. Iya. Dia ngelepasin purple-nya. Dia ngelepas purple dia langsung menuju ke area objektif turtle dan didapatkan juga. Wow. Kali ini udah ada dua jungle berkali-kali yang diamankan oleh para pemain dari tim GVM ID. Tertinggal hampir 1000 di menit yang kedua. Ini bukan hal yang baik kalau menurut gua, Gia. Asli, apalagi dia udah ketinggalan dari objektif turtle dan ini akan menjadi poin yang bagus dan Onyx Prodigy harus coba untuk mengambil farming. Oh, emang Vendetta yang sangat baik karena seorang Yuzo dari Adam kali ini mencoba untuk menumbangkan dia. Tapi dari Legend SB, dari kedua player ini, dua hero ini sama-sama punya region yang sangat tinggi. Tinggal melihat dari pergerakan dari seorang Jawet dari atas. Tapi SUWis masih sesuai permintaannya. Dia stay in lane, bakal fokus begitu saja. Dari geprek Sesko pun masih dengan sabar menunggu permainan dari tim GVM ID. Tapi geprek kali ini, oh dari atas ejektornya dikeluarkan lagi dan lagi. Ruby menjadi bulan-bulanan warga. Target operasi Imaushi Wakasa harus tumbang dan binasa. Di zoning out begitu saja. Falling Star ke arah belakang dengan bukan Falling Monster. Tapi sepertinya bakal ada terjadi pertukaran turret di arah bottom dan juga di arah top lane. Dan bahkan para pemain dari tim GVM ID belum sempat kehilangan turretnya. Turretnya masih berdiri kokoh, tegak gagah menantang di garis depan. Dan duar wow, langsung berubah menjadi satu order brilliant seharusnya dia. Iya, dan ejektor kali ini menumbangkan seorang Lunox di area mid. Tama nggak bisa ngapa-ngapain, tapi angin puting beliungnya muncul ke arah X-Win. X-Win masih bisa mundur ke area belakang. Dapetin seorang Lunox kali ini di garis depan, membuat seorang Ipin terlihat keren. Kenapa? Tadi dia nggak pakai Unstoppable Force, dia pakai ejector dan flicker dan bahkan damage Mars missile yang dikeluarkan oleh Ipin yang numbangin, padahal dari Lunoxnya ada satu buah order brilliant Tama. Iya, dia nggak mau dipakai ya. Bukan nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Kan ada CC. Oh iya benar. Dilempar ke atas, makanya iya. itu dia membuatnya terlihat keren. Tapi Baby masih mau lebih. Baby mau dapetin satu buah turtle lagi. Baby nggak mau kasih kesempatan untuk tim Onyx Prodigy, berbeda dengan game yang pertama sepertinya ya. Benar, apalagi dia Onyx Prodigy di game pertama benar-benar menguasai dari objektif turtle, tapi kali ini dari geprek seakan-akan dia mau sabar sampai ke arah late game karena kita tahu Roger penuh dengan scaling dan juga penuh dengan snowballing.
Dan lihat dibikin berubah menjadi serigala berbulu domba kali ini, hampir saja menggigit di depan sana oleh Jawetnya. Jawet yang nggak mau digigit dan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Piu! Wah, Bang Ade dipanggil begitu saja. Kiu, Abang Ade. Iya, Gitu kan? iya, kiu Bang Ade. Terus kalau kita lihat di area mid-nya, masih coba untuk bersabar dari segi item. Hayabusa udah mengamankan War X, dari linknya udah menjadi HS menuju ke arah War X juga, tapi dari Roger langsung memilih ke arah War X, belum memilih ke Endless Battle setelah ini. Oh, karena dia tahu musuhnya Roger ya, dia nggak pakai War X dulu, dia pakai Endless dulu, tapi ternyata di top lane bakal ada satu buah Petrify digunakan begitu saja. Tapi lihat, dari Black Dragon Form berhasil menyelamatkan nyawa dari seorang Adam Badukun. Hampir saja udah Mbak Dukun, nggak bisa bikin praktek lagi, tapi lihat tadi Verzanya udah membuat sekarat lu maut, dikeroyok 4 orang, nih nggak bisa ngapa-ngapain apalagi dengan lingkar pos yang diberikan kepada geprek. Benar-benar membuat mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mengerikan, bahkan di saat seorang Baby tidak punya purple buff kali ini, dia harus kehilangankah? Oh, tidak ada kontes sama sekali. Tidak ada permainan dari Onyx Prodigy yang cukup menantang dari tim Geek Fam ya di game yang kedua. Berbeda sekali dengan game yang pertama. Game pertama benar-benar agresif, intens, team fight, dan bahkan lihat Order Brilliance harus digunakan. Udah ada informasi yang diberikan dari tim Onyx Prodigy. Tidak ada Order Brilliance. Team fight yang dipaksa untuk kali ini mungkin bisa menjadi satu buat team fight bagus di arah turret lane. Tapi gila si Adam tadi standby di arah orange buff-nya udah tahu kalau pergerakan Lunox-nya bakal ke situ. Benar-benar luar biasa banget dan akhirnya memaksa dari Lunox-nya ngeluarin Order Brilliance. Itu sih gokil sih. Benar-benar timingnya tahu, beda ya pro player ya Pak ya. Iya, benar banget. Udah lumayan sedikit ya kan mengkuncupkan permainan dari tim Geek Fam ID. Dari bottom lane, objektif gaming telah dilakukan. Dengan adanya hawa-hawa sejuk kali ini, lihat di arah mid lane, Dylan bakal coba ditumbangin dengan satu buah poin tambahan untuk tim Onyx Prodigy. Meanwhile, ada satu orang Baby di sana menahan dengan satu buah turtle-nya, tapi lihat, oh my god, SU is down. 1-1. Pertukaran tidak cukup adil. 2 bahkan dihilangkan power pole and kupanya seorang Temple Soulmate telah dikeluarkan. Hanya tidak ada yang diambil pedangnya. Kenapa? Karena bahaya, Pak. Masuk terlalu dalam, ini bakal menjadi bencana. Dan dilempar, Upin kali ini berhasil mendapatkan Ruby, tapi dia malah bertahan, tidak ada yang bisa menumbangkannya. Satu hit terakhir mega kill didapatkan oleh seorang Geek Fam ID. Lihat, surprise attack Mother Father oleh seorang Upin Ipin. Mother Father, Auntie Uncle benar-benar mantap sekali yang dilakukan oleh teman-teman Geek Fam ID di area mid. Bahkan membuat Onyx Prodigy semakin ketar-ketir. Mereka harus memulai farming lebih banyak lagi. Mereka harus coba cari leveling dulu, atau kalau mau cara mencuri ya jangan seperti ini juga. Winnya udah sekarang satu hit lagi dan lagi. Tadi Invis, sekarang winnya Gio. Semuanya diselamatkan, banyak banget hoki yang bertarung di sini dari game yang pertama sampai game yang saat ini. Top turret sudah diamankan bagi tim Geek Fam ID, atau bisa dibilang bottom turret yang kita lihat sekarang. Dia fokus juga ke turret tier nomor 2. SUV juga masih melakukan satu buat split push. Onyx Prodigy nggak mau terlalu santai, dia nge-push sedikit demi sedikit, setidaknya ada progres sepertinya ya Gio. Oh iya, apalagi ada Hayabusa juga yang bisa melakukan split push dengan cepat. Dia juga bisa melakukan cutting minion juga, ditambah dengan Roger kali ini yang saling membahu-membahu. Oh, Rogernya Asaba Force dikeluarkan, dan lihat ejector belum ada, masih ditahan begitu saja. Tapi satu buah Falling Star Moon sudah dibuka di belakang sana. Invisible oleh X-Wing tertinggal seorang diri, dan satu hit dari Baby menumbangkan seorang Popolan Kupa. Yes, 3 orang tersisa dari Onyx Prodigy dari atas kali ini, tapi enggak dengan Rubinya. Wakasa lagi-lagi harus binasa di tangan seorang Adam Badukun. Gila permainan pasif yang dilakukan oleh seorang Adam, dihantam betul dengan pasif dari Yuzongnya. Dan bahkan Ruby yang cukup alot, dia bisa pick off solo di arah mid, yang dimana dia nggak pakai execute, dia pakai petrify loh dari Adam Badukun. Itu gara-gara dari network juga cukup jauh sih. Pasif ya, awalnya main pasif dulu tuh. Ya, pasif, dan juga item yang udah dapat sama teman-teman Geek Fam, terutama dari Adam Badukun, punya petrify juga, dibikin ke stun jadi batu, ngatain orang tua seperti Malin Kundang. Akhirnya terdiam dia dan harus terpick up. Tapi sementara itu dari teman-teman dari Prodigy, buset ini failnya benar-benar sakit banget. Satu hit terakhir itu kalau Frieza pakai flame shot itu kasusnya beda cerita ya guys ya. Langsung bisa di take down asal-asalan dari seorang Polpa. Betul sekali, tapi kita lihat dari geprek Sesko kali ini, dia harus punya momentum.
Dia harus bisa bikin snowballing dari pertarungan, tapi nggak semudah itu karena Lord yang pertama sudah bisa diamankan oleh teman-teman Geek Fam ID. Oke, Lord pertama sudah diamankan. War Ace sudah didapatkan oleh seorang Ruby. Ini Lordnya belum di-enhance, tapi sepertinya 3 lane yang berbeda akan mendorong push ke arah yang sama. Clear minion kali ini bakal coba dilakukan oleh para pemain dari tim Onyx Prodigy harusnya. Ya, tapi tadi Ipin kali ini dengan ejectornya masih belum dapat siapa-siapa. Lihat Ipin. Coba Dia ngebuka begitu saja, gak berhasil ngelempar, tapi Frieza angin puting beliungnya benar-benar di saat yang tepat. Udah menuju ke arah tier nomor 2, sedangkan Bapak Lord terhormat standby di arah bottom lane. Di tengah sana ada seorang Lunox dan fokus dari seorang Baby ke arah turretnya. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Vendetta telah dikeluarkan, langsung ada angin puting beliung, tapi ternyata yang diincar adalah Lunox di belakang sana. Tempest Somblet telah dikeluarkan. Satu pedang tapi ternyata double kill. Dihilangkan begitu saja. Ada mencoba untuk mengganti damage yang diberikan dan pasifnya terhisap bagaikan vampir yang melalang buana di arah lane game. Tapi kita lihat di arah bawah sana Lordnya udah mulai masuk, ditambah dengan I'm Offended tentunya mendapatkan beberapa happy untuk ke arah Lord, dan Lordnya bisa ditumbangkan begitu saja, tapi masih ada super minion yang harus dibereskan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Tadi Gio kenapa ya linknya berhenti ya? Gak tahu dia Kena stuck apa ya? Kayaknya dari I'm Offended dah. I'm Offended kan habis dipakai. Apa ada Polpa kayaknya. Apa iya bakal popol? Iya, kayaknya kena gigit atau kena trap? Kayaknya kena Baitem Pulpa dah. Oke, terkena gigit ya. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana nanti ya. Iya, nanti. Kita bakal lihat di mana Onyx Prodigy masih mampu mempertahankan, bahkan inhibitor turret sama sekali tidak ada yang tersenggol sedikit pun. Tapi coba diaras dari seorang Kupanya, bakal tumbang begitu saja. Damage yang diberikan di arah late game di menit 11 untuk seorang Vale itu bakal terlalu sakit. Coba dipaksa atau mau force. Belum ada satu ejector, tapi yang di ejector adalah tidak berhasil. Tidak mendapatkan seorang Roger, bahkan kalau dengan lingkar polsek kali mencoba untuk mendapatkan Dylan yang berada di depan sana, tapi tanpa ada skatul maut kali ini sangat kesel saya. Dari Baby masih bisa selamat dari serangan teman-teman. Tempest Somblet telah dikeluarkan, 4 pedang apakah didapatkan, dan ternyata baru 1 pedang, 2 pedang, masih ada tersisa. Cashback pedang kali ini yang dilakukan oleh seorang Bebiu. Masih bisa mundur, terutama dari teman-teman Onyx Prodigy walaupun kehilangan seorang Frieza. Tapi lihat Adamnya melawan semuanya. Dia terbang, dia masih bertahan dengan pasif yang dia miliki. Isapan darahnya mengalahkan seorang Dracula. Kalah Alucard ya. Hah? Tadi gue nyontohin. Coba gimana? Nggak bisa. Coba lagi itu dong. hype doang. Terbawa suasana bro. Benar. Iya. Nggak bisa bro. Kalau dibuat-buat tuh jelek. Mesti Iya, pure ya. Iya mesti pure gitu loh. Mesti kayak surprise, orang tuh gak tahu mau buat itu gitu loh. Gak siap kan orang. Tapi kalau orang siap tuh jadi kayak apaan sih lo, kocak tuh gak jelas gitu. Iya benar. Oh, tapi ada ejector kali juga orang XP mencoba untuk ditumbangkan. Tapi daerah depan sana teman-teman dari Onyx Prodigy masih mencoba untuk melakukan backup, bahkan XP masih bisa selamat. Lagi-lagi Polpa yang selamat. Ini hoki semua kayak di Polpa. Kayak game-game setelah ini orang kalau mau jarang mati pakai Polpa dah. Iya. Polpa dan Kupa. Benar. Ngomong deh sama gue yang Polpa internasional gue udah juga. ngeri banget nih bro. Polpa internasional ya guysnya. Ikut M3 nanti gue. Lo mah simpati. Bukan M3. Lu simpati sama gue ya Jim. Excel juga gue ada. Oke, di nomor regio ini buat kalian yang mau tahu 08. Oke, sebuah force ke arah belakang. Order Brilliance telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Ruby yang masih coba bertahan, tapi I'm Offended dikeluarkan dengan bersama saya Somblet. Di sini belum ada siapa-siapa yang bisa maju, bahkan dari sini di flicker dikeluarkan menuju ke arah seorang Ruby yang Lunox yang tershutdown. Tersisa 3 player saja. SUWs melakukan cutting minion terhadap minion para pemain tim Onyx Prodigy di arah mid lane. Harus dapetin 1 buah turret. Geek Fam ID kehilangan turret karena SUWs mencuri dan bahkan tercancel ultimate-nya. Ada Winter Dragon dan Zero Kill dikeluarkan mencoba untuk bertahan diri, dan Winter Dragon save the Frieza alive. Yes, dan teman-teman Geek Fam ID langsung mengarahkan dirinya ke arah Lord yang sudah enhance tentunya. Dan membuat teman-teman dari Onyx Prodigy itu seperti kewalahan. Baby nyebelin banget sih. Parah. Kenapa coba? Karena dia Tempest of Blade. Salah. Tapi dia recall depan mayatnya Fans. Terus stikernya Aura Fire. Benar ya. Fans dulu di Aura Fire. Nah. Oke. Menyebalkan. Baby. Taunting. Ketemu lagi kayaknya. Maksudnya dia tuh ketemu lagi. Halo. Say hello tapi pakai stiker Aura Fire. Betul. Kan
lumayan cukup menyebalkan ya. Tapi kali ini Lordnya sudah di-enhance, sudah bisa didapatkan oleh tim Geek Fam tanpa ada sama sekali cashback. Tapi dia gratis 1 buah poin kill. Betul, dan Lordnya udah bergerak ke arah bawah sana. Arah bawah sadar kalian. Benar-benar sekali. Ke paling bawah bottom lane dari para pemain dari tim Onyx Prodigy kali ini bakal coba untuk mempertahankan, dan mereka masih punya high ground dari seorang Lunox yang tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena dia punya single target bang. Lordnya bakal cepat hilang, tapi dia nggak punya area of effect. Betul. Baby jadi garis depan, Deviant Sword telah dikeluarkan, fokus menuju ke arah turret inhibitor, bakal coba dilempar begitu saja, damage diberikan, Hayabusa menjadi pilihan, tapi nggak ada yang berani loncat, udah mulai menghilang, Emfaded ke arah tengah, tapi ternyata Naga mengacak-acak ke arah backline, Vale pun harus ditumbangkan begitu saja, yang dipilih adalah seorang pas, tapi ternyata TP Sopletnya masih menyelamatkan dari seorang Baby. Baby masih bisa kabur dengan seperempat darah terakhir, dan para pemain dari tim Onyx Prodigy gak berhasil mendapatkan siapapun di sana, Esmeralda pun hilang, dan bahkan Shadow Kill men-shutdown seorang Adam. 3 poin kill harus hilang, dan 5 Onyx Prodigy masih bertahan. Birahi membunuhmu. Semua berawal dari Ruby yang luar biasa. Dia melakukan flicker dengan nama Founded. Terdapat 3 orang atau 2 orang di depan sana, dan itu membuat teman-teman dari Geek Fam seperti kaget, terheran-heran melihat pergerakan dilakukan oleh Inusiwi Wakasa di sini, dan itu membuat mereka sekarang di atas angin dari Onyx. Walaupun mereka udah nggak punya inhibitor turret lagi, tapi mereka masih punya momentum, bahkan mendapatkan 1 inner turret di area mid, mencoba untuk area atas, mencoba untuk cutting minionnya. Walaupun Malefic Roar Shadow Kill dikejar Vansian sama Force ke arah belakang, gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak boleh pulang, menjadi goyang, dan bahkan dikejar, ditungguin di bayangan terakhir dari sang mantan, dan bahkan meruat seorang Esiuis kali ini tidak seperti apa yang kau harapkan. Tapi sesuai dengan harapan si Baby untuk dimodalkan. Betul sekali. Butuh 33 detik untuk datang lagi ke Lane of Dawn Esiuis. Ini benar-benar angka yang cukup baik. 2, 3 dan 4 KDA-nya. 2, 3, 4 sabun. Apa tuh? Enggak jadi ya. Lanjut aja, kita lihat dari linknya di area mid ya. Ngomong sama Gio tuh susah cow, pakai bahasa Sanskerta. Nggak paham gue juga, nggak ngerti. Oke, kayaknya bakal dipaksain. Dan lihat dilempar ke arah belakang, Lunox menjadi pilihan dan langsung boom! Wow, hilang. Cepo sampai belum dikeluarkan. Roger menjadi pilihan. SUV sudah kembali hidup, kembali ke Lane of Dawn, tapi lihat dia dapetin dengan execute-nya. Masih mau lebih, tapi ternyata Baby masih ada 1 buah Immortality. Yoi, Immortal baru saja dibeli. Dipaksa, gedek deh cok. Kesel. Dia gedek sama seorang Baby. Kesel, saya beneran bikin kesel. Asli. Yang membuat Esiuis langsung pakai 1 buat execute-nya. Betul, dan kalau kita lihat belum ada yang tumbang lagi dari teman-teman Geek Fam. Bahkan ada Onyx harus menunggu dari Tamanya. Tama yang katanya lucu, tapi kedua dia standar dance-nya coba untuk mencicil-cicil seperti kreditan saya yang belum lunas. Jangan kebanyakan nyicil bro, berat hidup, bener. Iya bro, benar. Cicilan gua aja 1 doang berat. Iya ya. Iya, gua Gue juga 1 doang. kok. Enggak ada yang 2. Gua kan, Iya, gua 2. 1 doang gua. 2 pusing. Gua aja nggak sengaja tuh dicicilin emak gue, tiba-tiba langsung emang Vended. Apa yang terjadi? Nggak ada yang lihat, tapi lihat Ipin menang, semua damage yang diberikan. Lihatlah di situ, Free Jet berhasil menyelamatkan hari dari seorang Ipin. Tempo sampai ke arah belakang, Immortality sudah pecah, masih coba untuk menahan, dan bahkan Win nggak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Tempo sampai apakah pedang 4 diamankan, tapi ternyata 1 hit dari seorang Ruby membuat hilang para pemain dari tim Geek Fam ID. Dari Adam dan juga seorang Baby harus tumbang. 2 ditukar 2. Gila. 2 untuk 2, tapi rugi bandar untuk Geek Fam karena mereka Lihat Friza, lihat Friza, lihat nih. Dia bakal menculik nih. Lihat nih. Ya Dia iya. coba di rumput. Nah, dia tahan. Oh, diambil sama Frizanya. Oh, purple-nya diambil. Diambil. Dan dia tahan di situ kenapa? Biar tidak ada yang ngelor. Betul. Sebenarnya kalau 3 lawan 3 kayak gini, Onyx Prodigy possibility untuk ngelor, tapi Iya. karena dia tahu ya, Ada bakal ancaman di situ. ancaman di situ, nggak ada yang berani datang lihat, nggak ada yang berani masuk. Dia akhirnya untuk sekarang coba untuk mulai ngerapihin laningnya aja. Ya, clearing dulu minionnya supaya bisa maju. Baru di situ nanti akan ada momentum. Karena Lordnya yang kedua
sudah hadir di tengah-tengah lane of dan Noji. Betul banget, dan kali ini mereka benar-benar concernnya tidak ada yang bisa menyolong ke arah purple yang dimiliki oleh seorang Bebio ya. Yes. Jadi lebih memilih untuk mundur aja. Cuma ada sedikit ini sih plus minus kalau menurut gua. Apanya? Plusnya adalah mereka akan tetap aman. Mereka bakal stay safe sampai mereka team fight. Tapi minusnya adalah mereka tidak berhasil mendapatkan keuntungan apapun. Padahal kalau misalnya di team fight 3 lawan 3 mereka bakal menang. I'm offended terhadap seorang Ivin. Setelah dikeluarkan begitu saja, Adam langsung menuju ke arah belakang. Win menjadi pilihan. Pasif telah dikeluarkan. Belum berubah menjadi naga. Masih menang tapi akhirnya naga bonar keluar dari kandang. Menuju ke arah seorang Ruby yang membuat Baby-nya fokus menuju ke arah Lord yang terhormat. Yes, tapi kita lihat dari Dylan kali ini dengan absorbnya udah penuh banget darah putihnya, masih mencoba untuk melakukan penyerangan di area depan, tapi mereka melakukan setup oleh Ajaxor ke belakang kali ini. Vin ya udah bisa diculik rame-rame, dapatkan damage yang bertubi-tubi, makanya bisa selamat. Tapi lihat SUWs-nya kasih satu buat Shadow Kill menuju ke seorang Link-nya nggak berhasil dan bahkan kabur. Frieza mencoba untuk menggocek dan bahkan Link-nya nggak bisa nemenin seorang Frieza kali ini. Oh my god, lumayan mencana. Satu hit terakhir, Shadow Kill dikeluarkan. Roger udah mulai mengamuk. Akankah terwipe out? Akankah epic comeback dilakukan di Prodigy kembali? Ternyata tidak secepat itu, Vergujo. Betul sekali, udah mulai dipok aja, geprek dengan Lordnya. Mereka langsung ambil objektif karena 3 orang dari GFM ID harus tumbang. Dan ini dia momentumnya. Ini bakal jadi Lord yang cepat banget karena ada Lunox. Dan lihat Volley Starmo dapat Esmeralda. Oh my Dylan, nggak percuma seorang Bilea sayang terhadap seorang Dylan karena dia berhasil menyolong Lord yang dimiliki Onyx Prodigy. Dilanda masalah, dilanda galau, dilanda kesusahan di saat PPKM tidak membuat seorang Dylan kali ini menurunkan performance-nya, guys ya. Malahan Onyx Prodigy yang merasakan dilanda masalah ketika Lordnya bisa dicuri oleh Dylan. Walaupun teman-teman dari Geek Fam udah kehilangan 4 orang tadi bahkan. Dan itu Falling Star Moon Bude Mongstar yang diidam-idamkan oleh para lelaki. Sementara itu di area atas, teman-teman dari Onyx mencoba untuk melakukan defense clearing minion terlebih dahulu karena mereka sadar dari Lord yang muncul ini bakal jadi Lord yang kerat. Tapi Onyx Prodigy juga gak tinggal diam. Mereka punya seorang Roger, mereka punya seorang Hayabusa yang bisa melakukan penculikan. Lihat deh, udah mulai sakit. Adam nggak boleh sembarangan untuk ngebuka satu buah apa namanya Black Dragon Form. Tidak boleh, dia harus menahan. Mesti sabar. Iya, dia harus sabar banget, benar-benar sabar karena lumayan lama cooldown reduction setahu gua. 30 ya. Di awal aja bisa 60 something. Iya. Jadi kita Lordnya belum muncul ya? Lordnya udah muncul, udah hilang, Mas. Udah hilang, Mas. Iya. Tadi saya benerin kabel, Pak. Maaf. Nggak apa-apa, Mas. Udah hilang di tengah tadi. Oke. Ini dia dari teman-teman Onyx Prodigy masih melakukan setup penyerangan yang bertubi-tubi ke area atas sana. Coba untuk mengganggu penyerangan, ganggu defense-nya juga dari Geek Fam ID. Mereka mencoba untuk lebih sustain karena banyak trap juga ditaruh oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Kita tahu dengan adanya popol-popol trapnya di situ, kalau ada yang nginjek ketahuan. Oke. Dan dia juga harus melihat dari seorang Bebio mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang kecil dulu supaya ke reset. Berarti di menit 23. 2 menit sekarang 25 30 something lah dia.